Minimize tuh. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kali ini berjumpa lagi bersama awal pertama kita berjumpa dengan guru bidang studi PJOK yang mana nama Bapak adalah Hanafi. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kali ini mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun ini kita dituntut untuk belajar dengan menggunakan teknologi yang dinamakan dengan belajar daring. Yang mana belajar daring itu tentu saja ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian harus menyimak dan mendengarkan apa yang nantinya Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Pendidikan jasmani olahraga itu mengenal lembar kerja yang pertama, kemudian mempraktikkan keterampilan bermain. Baik, dicoba dulu dibuka dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama materi yang akan dibahas yaitu permainan bola besar. Permainan bola besar adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim atau dua regu, yang mana materinya itu permainan sepak bola. Seperti kalian lihat di gambar, itu ada pemain legendaris yang bernama Zidane. Itu memakai kostum Real Madrid. Itu merupakan legenda pemain asal dari Perancis. Waktu itu Zidane berusaha untuk mencetak gol ke gawang lawan. Selain dalam permainan bola besar, materi yang berikutnya yang akan kita bahas adalah permainan bola kecil. Ini khusus untuk kelas 10 semester 1 SMK SLPMD Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Permainan bola besar. Yang perlu kita ketahui apa pengertian permainan sepak bola, kemudian peraturan apa saja dalam permainan sepak bola, kemudian yang ketiga teknik dasar apa saja yang ada dalam permainan sepak bola. Kita masuk ke pengertian sepak bola. Ini ada yang tahu kira-kira dengan pemain yang satu ini? Sebelumnya ini merupakan pemain bintang dari Barcelona. Sekarang udah tidak bersama tim ini lagi, udah pindah ke klub luar, gak bermain di Eropa lagi, yang bernama Ronaldinho. Dia memiliki skill yang bagus, kemudian dia bisa juga melebihi keterampilan permainannya dengan pemain yang lain.
Selain sepak bola adalah, kita masuk ke pengertiannya. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar kemasukan bola. Di dalam permainan sepak bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Sepak bola merupakan permainan beregu, masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Permainan ini dimainkan dalam 2 babak, yaitu 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara 2 babak tersebut. Kemudian peraturan dalam permainan sepak bola itu diantaranya ada peraturan di lapangan. Lapangan sepak bola persegi panjang dengan panjang minimal 90 meter, maksimal 120 meter, kemudian lebar minimal 45 meter, maksimal 90 meter. Untuk pertandingan internasional, panjang minimal 100 meter, maksimal 110 meter, lebar minimal 64 meter, maksimal 75 meter. Next, yang berikutnya, jumlah perlengkapan permainan. Apa-apa saja perlengkapan yang akan kita bawa dalam permainan bola besar? Tentunya harus kita ketahui adalah jumlah pemain sepak bola. Yang pertama, pertandingan dimainkan 2 regu yang masing-masing terdiri dari 11 pemain. Kemudian yang kedua, pergantian pemain maksimal 3 orang dari satu pertandingan, yaitu 3 orang pemain dalam satu pertandingan. Kemudian yang ketiga, dalam pertandingan lain pergantian dapat dilakukan sampai 5 orang pemain. Kemudian yang keempat, pemain mendapat pertukaran posisi dengan penjaga gawang, asalkan mendapatkan persetujuan wasit waktu pertandingan sedangkan berhenti atau mati. Waktu pertandingan berhenti atau bolanya sudah mati. Next, yang berikutnya yang perlu kita ketahui pengertiannya. Durasi dalam pertandingan. Pertandingan berlangsung 2 kali 45 menit, sedangkan waktu istirahat 15 menit. Pergantian pemain. Pemain yang cedera dan harus dibawa keluar lapangan. Kemudian ada kasus lain. Lanjut, next. Yang ketiga, teknik-teknik dasar sepak bola. Teknik sepak bola terdiri dari bermacam-macam gerakan. Keahlian seorang dalam mempermainkan bola sangatlah berguna untuk suatu pertandingan yang berkualitas. Teknik permainan sepak bola dapat dibedakan sebagai berikut. Teknik tanpa bola itu teknik badan. Teknik badan adalah cara permainan menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Kemudian yang B, teknik dengan bola. Beberapa latihan yang menggunakan teknik memandang bola, kemudian dan menendang merupakan faktor terpenting dan utama dalam permainan sepak bola. Mungkin kalian udah mengetahui bagaimana cara menendang yang sudah berpengalaman dalam kesehariannya untuk permainan sepak bola. Kemudian next, contoh teknik menendang dengan bola. Nah, inilah mungkin
teknik menendang dalam permainan sepak bola. Yang pertama itu ada menggunakan dengan kaki bagian dalam, kemudian menendang dengan punggung kaki, kemudian ada menendang dengan punggung dan bagian luar. Teknik menahan bola. Ada 3 jalan bola yang masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahannya. Pertama, bola menyusur tanah, disebut dengan ground ball. Kedua, bola memantul, bouncing ball. Kalau bahasanya bouncing ball. Dan ketiga, bola tinggi, bouncing ball, bola pantul. Kemudian ada teknik menahan bola antara lain. Nah, ini teknik cara menahan bola itu ada beberapa cara. Menahan bola menyusuri tanah, kemudian ada menahan bola memantul dengan kaki bagian dalam, kemudian ada menahan bola di udara tanpa jatuh ke tanah. Kemudian ada yang ketiga, teknik menggiring atau disebut dengan mendribling, sama dengan yang tadi. Ada menggiring bola dengan kaki bagian dalam, menggiring bola dengan kaki bagian luar, kemudian menggiring bola dengan punggung kaki. Kemudian next selanjutnya yang berikutnya, teknik gerak tipu. Kalau dalam gerak tipu itu dengan bola adalah seperti gerak tipu badan tanpa bola. Kemudian ada namun menggunakan bola. Kemudian gerak tipu ini bertujuan untuk menipu sehingga dapat melampaui lawan atau melewati lawan. Dan yang kelima ada teknik menyundul bola. Yang mana teknik menyundul bola itu diantaranya menggunakan dengan cara melompat ke udara, kemudian ada sambil melompat di udara, kemudian sikap yang dilakukan tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan permainan. Contoh, menyundul bola tanpa melompat, kemudian menyundul bola sambil melompat, kemudian menyundul bola melompat. Yang membedakan itu ke bawah, ke samping, atau melompat ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada disebut dengan teknik merampas bola. Dan materi kali ini kita cukup dengan membahas tentang permainan bola besar, yang mana permainan bola besar itu tentu saja perlu kalian ketahui bagaimana sih cara teknik dalam menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menendang bola menggunakan kaki bagian luar, kemudian menendang bola menggunakan bagian punggung kaki. Kemudian ada cara mengontrol bola di udara, kemudian ada yang menyusuri tanah, dan lain-lain. Sedikit sekilas tentang sejarah dalam permainan sepak bola, yang mana sejarahnya itu perlu kalian tahu juga sedikit ya. Dari peninggalan sejarah itu mengenai beberapa kebutuhan sepak bola pada zaman Cina kuno semasa pemerintahan dinasti Han, sepak bola dikenal dengan istilah Tonshu. Kalau di Italia disebut nama khas Spartum, dan di Perancis yang selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania. Inggris dikenal dengan Cowley. Kalau di Yunani kuno dikenal istilah Epicurus, dan di Jepang dikenal sebagai istilah Kemari. Dan itu sedikit sejarah singkat tentang permainan sepak bola. Dan kalau dalam sepak bola itu memiliki nama
besar induk organisasi yang disebut dengan FIFA. Dan kalau dalam FIFA itu merangkul berbagai peraturan mulai dari pertandingan tingkat liga sampai nanti ke pertandingan antar negara seluruh dunia. Kalau di Indonesia itu disebut dengan PSSI. Dan itu saja mungkin penjelasan sedikit tentang permainan bola besar. Selagi ada waktu, kalian bisa berkesempatan untuk menanyakan ke Bapak mengenai tentang permainan bola besar sepak bola, yang mana setelah ada pembahasan begitu panjang, setidaknya kalian bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan, tugas kelompok atau tugas studi kasus, yang mana tugasnya yang pertama, permainan sepak bola dimainkan 2 babak. Pertamanya waktu 2 kali 40 menit. Apabila antara babak pertama atau babak kedua terjadi kelebihan waktu, misalnya 48 menit, di mana pada saat kelebihan waktu permainan tersebut terjadi gol, apa tindakan wasit dalam memutuskan kejadian? Apakah gol tersebut dianulir atau dibatalkan atau tetap berlaku? Beri penjelasan Anda sesuai dengan peraturan permainan sepak bola yang berlaku. Silakan kalian cari di buku atau sumber-sumber yang lain yang dapat dipercaya, kemudian asli keberadaannya, atau kalian cari di media seperti internet ataukah di Google. Silakan kamu tulis penjelasannya pada setiap kelompok. Kemudian tugas yang kedua, ini dia, silakan kamu catat, kalian catat tugasnya. Tugas kelompok, dalam setiap kelompok itu terdiri dari 7 orang. Silakan kalian cari teman kalian, nanti dalam satu kelompok 7 orang itu nanti bisa menyampaikan tugasnya kepada Bapak melalui YouTube, yang mana kalau Bapak ada bisa mengumpulkan tugas, menerima tugas kalian, silakan kalian kirimkan ke YouTube Bapak di bawah ini. Cukup 2 saja tugas yang Bapak berikan. Yang pertama tugas studi kasus, kemudian yang kedua tugas kelompok. Ada yang bertanya, apa tugas studi kasus itu Pak? Nah, ini perlu kalian diskusikan secara kelompok. Silakan, satu kelompok itu terdiri dari 7 orang. Jadi kayak mana mengumpulkan tugasnya Pak? Silakan kalian komentari pada YouTube yang Bapak tulis di bawah ini. Dan cukup sekian untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan selamat beraktivitas. Kemudian salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik materinya bro. Udah bro. Mana itu?